Mmm, Sejarah peradaban Islam masa dinasti Abbasiyah. Ketika dunia barat masih berada dalam masa kegelapan, peradaban Islam justru mencapai pada masa keemasannya. Masa itu dikenal sebagai masa dinasti Abbasiyah, sebuah periode di mana ketika ilmu pengetahuan, seni, ekonomi, dan juga kebudayaan Islam berkembang pesat hingga memengaruhi dunia modern saat ini. Inilah kisah tentang bagaimana peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya di bawah dinasti Abbasiyah. Kemudian dinasti Abbasiyah itu berdiri pada tahun 750 Masehi, menggantikan kekuasaan dinasti Umayyah. Nama Abbasiyah itu diambil dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad, karena para pendirinya itu sendiri berasal dari keturunannya. Gerakan ini dipimpin oleh Abu Abbas As-Soffah yang menjadi khalifah pertama. Setelah itu kekuasaan dipindahkan atau berpindah kepada Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu khalifah kedua yang beliau terkenal dengan karakternya yang bijak dan juga visioner. Dialah yang mendirikan kota Baghdad pada tahun 762 Masehi, sebuah kota yang kelak menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Kemudian pada masa kejayaan Abbasiyah, di masa pemerintahan khalifah besar seperti Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun, dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya, di mana kota Baghdad ini tumbuh menjadi kota terbesar dan juga terkaya di dunia, di mana penduduknya itu berasal dari berbagai negara atau bangsa, seperti Arab, Persia, Turki, bahkan Eropa, di mana mereka hidup berdampingan dan juga saling bekerja sama dalam perdagangan, sains, dan juga budaya. Kota ini juga dijuluki sebagai mutiara dunia Islam karena disinilah berdiri lembaga-lembaga ilmu yang sangat maju. Pada masa ini pula, dunia Islam menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan kuno Yunani, India, Persia, dengan peradaban Eropa yang akan lahir di kemudian. Inilah masa di mana Islam tidak hanya berjaya secara politik, tetapi juga memimpin dalam ilmu pengetahuan dan juga peradaban. Dan kemudian salah satu pencapaian terbesar dari dinasti Abbasiyah ini adalah dengan berdirinya Baitul Hikmah atau House of Wisdom oleh Khalifah Al-Ma'mun di kota Baghdad. Tempat ini itu menjadi suatu pusat penerjemahan, penelitian, dan juga pendidikan terbesar di dunia pada masanya. Di mana para ilmuwan itu menerjemahkan karya-karya filsafat dan juga sains dari Yunani, India, serta Persia ke dalam bahasa Arab, dan juga dari sinilah lahir generasi peta konsep algoritma dan juga angka nol yang menjadi dasar matematika modern. Kemudian juga ada Ibnu Sina, ahli kedokteran yang menulis Al-Qanun fi al-Tibb yang menjadi rujukan medis dunia hingga berabad-abad lamanya. Kemudian juga ada Al-Farabi, yaitu seorang filsuf besar yang membahas mengenai logika, etika, dan juga politik. Kemudian juga ada Jabir Ibnu Hayyan yang dikenal sebagai Bapak Kimia Dunia. Yang secara pesat dan melahirkan tradisi berpikir ilmiah yang kemudian diisi oleh bangsa Barat. Nah, kemudian selain dari ilmu pengetahuannya,
Seni dan juga budaya Islam juga turut berkembang pesat pada masa ini. Nah, arsitektur Islam mencapai bentuk yang megah dan indah seperti contohnya di sini adalah Masjid Agung Samara dengan menara spiralnya yang unik. Seni kaligrafi, ukiran batu, dan motif geometris menjadi ciri khas dekorasi dari bangunan. Dalam bidang sastra, muncul karya besar seperti Alf Lailah wa Laila atau 1001 Malam, serta penyair terkenal seperti Abu Nuwas dan juga Al-Mutanabi. Sastra Arab mencapai masa keemasannya, menggambarkan kehidupan masyarakat yang makmur, berbudaya, dan mencintai ilmu. Kemudian mengenai pemerintahannya dan juga kehidupan sosial di masa ini, jadi pemerintahan di masa Abbasiyah ini diatur dengan sistem birokrasi yang rapi, di mana khalifah atau seorang khalifah itu dibantu oleh wazir, kodi, dan juga amir dalam menjalankan suatu sistem pemerintahannya. Di sini ekonomi berkembang melalui perdagangan internasional dari Cina, India, Afrika, hingga Eropa. Sistem keuangan dan perdagangan modern mulai terbentuk, termasuk dengan adanya penggunaan cek atau sak, cikal bakal sistem perbankan dunia saat ini. Namun, kejayaan dari dinasti Abbasiyah itu sendiri tidak bertahan selamanya. Jadi setelah abad ke-10, kekuasaan dari dinasti Abbasiyah mulai melemah dikarenakan adanya beberapa faktor. Ada faktor konflik internal, perebutan kekuasaan, dan munculnya dinasti-dinasti kecil seperti Fatimiyah dan juga Seljuk. Dan juga puncaknya di sini terjadi pada tahun 1258 Masehi, di mana ketika pasukan Mongol menyerbu kota Baghdad dan juga menghancurkan pusat-pusat peradaban Islam. Jadi kejatuhan ini menandai akan berakhirnya masa keemasan dari dinasti Abbasiyah. Nah, namun meskipun runtuh secara politik, warisan intelektual dari dinasti Abbasiyah ini tidak akan pernah padam. Dari Baghdad, ilmu pengetahuan sosial menyebar ke Andalusia, Afrika hingga Eropa, dan menjadi dasar bagi lahirnya Renaissance Barat.